Qala al-mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumi bi asrarihi fid dunya amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'ilin. Faslun ay hadal fasal fil adhan wal iqamati, di dalam menjelaskan adzan dan iqamah, ay bi bayani hukmihima wa syurutihima wa sunnatihima, dalam menjelaskan hukum, syarat dan sunah-sunah di dalam adzan maupun iqamah. Wahuma, adapun adzan dan iqamah, wahuma adapun adzan dan iqamah lughatan secara bahasanya itu al-i'lamu, makna i'lam, memberitahu, menghabarkan. Jadi secara bahasa adzan dan qomat itu adalah memberi tahu atau menghabarkan tentang telah masuknya waktu sholat. Kemudian wasyar'an, adapun adzan dan iqamah secara syariatnya, wasyar'an adapun adzan dan iqamah secara syariatnya itu perkara urifa yang telah diketahui apa minal alfa di bayaniyahnya, min bayaniyah keterangan dari dari beberapa lafaz al-masyhur roti yang masyhur apa alfa fihima di dalam adzan wal iqamah. Syar'an adapun adzan dan iqamah secara syariatnya itu perkara urifa yang telah diketahui apa minal alfadi bayaniyahnya dari lafaz-lafaz al-masyhurati yang masyhur apa alfad fihima di dalam adzan dan iqamah, yaitu perkara yang telah masyhur dari lafaz-lafaz di dalam adzan dan iqamah yang sering kita dengar ya. Wal aslu, adapun dalilnya, wal aslu adapun dalilnya fihima di dalam adzan wal iqamah itu al-ijma'u, ijma' atau kesepakatan al-masbuku yang didahului apa ijma' biru iyati Abdullah bin Zaid, dengan mimpinya Abdullah bin Zaid al-masyhurati yang masyhur, lailata tasyawaru, pada malam musyawarahnya Nabi dan sahabat ya. Jadi asal daripada dalil adzan dan qomat ini adalah kesepakatan dari para sahabat Nabi beserta dengan Nabi Muhammad SAW ketika menentukan datangnya waktu sholat ini dengan cara bagaimana. Nabi dan para sahabatnya mengadakan musyawarah pada malam harinya dengan para sahabatnya. Kemudian salah satu daripada sahabat Nabi ini mengalami mimpi. Di dalam mimpinya diberikan isyarah ya, dengan kalimat-kalimat adzan yang sering kita dengar itu. Jadi melalui jalur mimpi para sahabat Nabi Muhammad SAW. Jadi bukan Nabi yang menentukan adzan ini. Bima, di dalam perkara yajma'u yang berkumpul apa an-nasa, para manusia, wa hiya adapun ru'yatul adzan kama seperti keterangan fi sunani Abu Dawud, fi sunani Abi Dawud, dalam kitab sunannya Abi Dawud, an Abdullah, dari sahabat Abdullah, annahu sesungguhnya Abdullah itu qala berkata siapa Abdullah lama amar, pengambilan di dalam hadis Nabi Muhammad SAW yang tertera dalam kitab Sunan Abi Dawud, bahwa Abdullah bin Zaid suatu waktu beliau bermimpi. Qala berkata siapa Abdullah lama amar, ketika memerintahkan siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan kentongan dulu sebelum adzan
ketika terjadi musyawarah di dalam mimpi Abdullah, ya, Nabi bermusyawarah memerintahkan untuk memanggil para umat muslimin dengan menggunakan kantongan. Yukmalu yang dibuat nakus, tujuannya liudraba agar dipukul bihi nakus linnasi karena para manusia, binakusi dengan kentongan. Yukmalu yang dibuat nakus, tujuannya liudraba agar dipukul bihi nakus linnasi karena manusia, liya di jam'is sholati karena mengumpulkan sholat, di jam'is sholati karena mengumpulkan manusia untuk sholat, di jam'is sholati karena mengumpulkan manusia untuk sholat. Tofa maka berputar, tofa maka berkeliling, ya. Bi denganku, wa ana adapun aku, kata Abdullah, itu naimun tidur. Topa siapa rojulun orang laki-laki, yahmilu yang membawa siapa rojul anna kusan, nah kusan pada kentongan, fiyadihi di tangannya rojul, yahmilu yang membawa siapa rojul nakusan pada kentongan, fiyadihi dan tangannya rojul. Fakultu maka aku berkata, aku berkata, ya Abdullah, wahai hambanya Allah, atabiku apakah engkau menjual an-nakusa pada kentongan ini? Ya. Di dalam satu waktu beliau Abdullah bin Zaid bermimpi melihat orang yang sedang keliling membawakan kentongan di tangannya. Kemudian ditanya oleh Abdullah bin Zaid, wahai Abdullah, apakah engkau menjual kentongan? Faqala maka berkata siapa rajul, wa ma tasna bihi, wa ma untuk apa, tasna akan kau lakukan, bihi dengan nakus, apa yang kau lakukan dengan nakus ini? Fakultu maka aku berkata, nad'u aku akan mengajak, memanggil, bihi dengan nakus, ila sholati menuju sholat. Di orang-orang laki-laki tadi ditanya, apakah engkau ingin menjual kentongan tersebut? Orang laki-laki tadi menjawab, apa yang kau akan lakukan dengan kentongan ini? Buat apaan nih kentongan? Kalau bahasa kita ini. Kemudian berkata Abdullah bahwa aku akan menggunakan kentongan itu untuk memanggil orang melakukan sholat. Kala berkata rajul, awala adulluka ala ma huwa khairun min dzalika. Pada ucapan awala adulluka, apakah istifhamiyah, apakah tidak menunjukkan aku kepadamu? Apakah aku tidak menunjukkan kepadamu? Awala adulluka, apakah aku tidak menunjukkan kepadamu alama atas perkara huwa yang mana adapun ma itu khairun lebih baik, bidzalika daripada nakus. Fakultu maka aku berkata lahu kepada rajul, bala ya. Faqala maka berkata rajul, taqulu, pada ucapan taqulu ucapkanlah olehmu Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhiril adzan, sampai dengan akhir adzan. Sumasta'akhara, maka kemudian pergi siapa rajul anni dariku. Sumasta'akhara, kemudian mundur atau pergi siapa rajul anni dariku, ghairu ba'idin, yang tidak terlalu jauh. Sumaqala, kemudian berkata siapa rajul, wataqulu, dan ucapkanlah alaimu idza kumta, ketika engkau berdiri, ila sholati pada sholat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ila akhiril iqamati, sampai dengan akhir iqamah, ila akhiril iqamati, sampai dengan akhir iqamah, akhir qomat.
asbahtu, maka ketika aku berada di pagi hari, falamma asbahtu, maka pada pagi hari, ataitu aku mendatangi an-nabiyya pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbahtu, maka ketika di pagi hari aku, ya aku berada di pagi hari, ya tuh, ataitu, maka aku mendatangi an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartuhu, maka aku menghabari, maka aku menghabari pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bima, dengan perkara ra'aitu yang mimpi aku pada dengan mak tersebut. Bima, dengan hal-hal ra'aitu yang aku bermimpi. Faqala, maka berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innaha la ru'ya haqqun insyaallah. Innaha, sesungguhnya ru'yah, mimpimu, itulah ru'yan, sungguh mimpi, hakun, yang benar, yang nyata. Innaha, sesungguhnya ru'yah, itulah ru'yan, sungguh mimpi, hakun, yang nyata, insya, apabila menghendaki siapa Allah, bahwa mimpimu itu adalah mimpi yang benar. Kun, maka berdirilah engkau ma'a Bilalin, bersama dengan Bilal. Fa'al qimat, maka tuntunlah olehmu alaihi atas Bilal, ajarkanlah olehmu alaihi atas Bilal. Fa'al qimat, maka ajarkanlah olehmu atau tuntunlah olehmu alaihi atas Bilal, ma, pada perkara ro'aita yang mimpi engkau pada ma, apa yang kau mimpi ajarkan pada Bilal. Falyu'adzin, maka berazan siapa Bilal bihi dengan ma ro'aita. Falyu'adzin, maka azan siapa Bilal bihi dengan ma ro'aita, dari apa yang kau dapat dalam mimpi. Fa'innahu, maka sesungguhnya Bilal itu anda lebih keras, lebih kencang, apanya, sautan, suaranya, minka, darimu. Fa'innahu, maka sesungguhnya Bilal itu anda lebih kencang, apanya, sautan, suaranya, minka, darimu. Fakumtu, maka aku berdiri ma'a Bilalin, bersama Bilal. Waja'altu, maka aku menjadikan ulkihi, menuntun aku pada maro'aitu alaihi atas Bilal. Ulkihi, menuntun aku pada apa yang aku dapatkan dalam mimpi, maro'aitu alaihi atas Bilal. Fayu'adzin, maka berazan siapa Bilal bihi dengan maro'ait, dengan apa-apa yang aku dapatkan di dalam mimpi. Fasami'a, maka mendengar dzalika pada adzan Bilal siapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Wahia, hal adapun Umar bin Khattab itu bi baitihi, berada di rumahnya Umar bin Khattab. Fasami'a, maka mendengar dzalika pada adzan Bilal siapa Umar bin Khattab, Sayyidina Umar bin Khattab. Wa huwa, adapun Sayyidina Umar itu bi baitihi, dalam rumahnya Sayyidina Umar. Fa kharaja, maka keluar siapa Sayyidina Umar, yajurru, hale, menjadi hal, menarik siapa Sayyidina Umar, ridaahu, pada selendangnya Sayyidina Umar. Wa yaqulu, dan berkata Sayyidina Umar, walladzi ba'atsaka bil haqq ya Rasulullah, demi zat, walladzi, dan demi zat, ba'atsaka, yang mengutus siapa alladzi padamu, bil haqqi, dengan hak, ya Rasulullah. Laqad ra'aitu misla ma ra'a, laqad ra'aitu, sungguh aku bermimpi, mislama, pada semisal mimpi ro'a, yang bermimpi siapa Abdullah. Ternyata mimpi tersebut juga dialami oleh
Sayyidina Umar ibn Khattab. Bahkan dalam riwayat ada lebih dari 7 para sahabat yang mimpinya sama dengan mimpinya Sayyidina Abdullah bin Zaid ketika pada malam tersebut. Nah, di antara sahabat-sahabat yang bermimpi ya dengan mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid, di antaranya Sayyidina Umar. Terus di dalam itu dilihat ya. Mana tadi dalamnya ya? Banyak, ada 7 kalau nggak salah para sahabat yang bermimpi sama dengan mimpi yang dialami oleh Sayyidina Abdullah bin Zaid. Ya, lanjut. Faqala, maka berkata siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Falillahi," maka itu bagi Allah, alhamdulillah, adapun segala puji, alhamdulillah. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar bertanda dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak atau memanggil orang-orang untuk melakukan sholat, yaitu dengan panggilan azan dan qomat. Ru'yah ini dialami oleh sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Lebih dari 10 sahabat yang mengalami mimpi yang sama di malam yang sama. Ya. Inilah Nabi Muhammad SAW memutuskan satu perkara, beliau bermusyawarah dengan sahabat. Padahal beliau memutuskan satu perkara dengan tanpa musyawarah, beliau pasti diterima oleh sahabat karena beliau seorang rasul. Tetapi luar biasa mengajak sahabatnya untuk bermusyawarah, ya, agar ada peran andil dari sahabat, bertukar pikiran. Ini yang diajarkan oleh baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menentukan dengan apa cara bagaimana memanggil orang untuk sholat. Akhirnya diputuskan dengan adzan, dengan lafaz-lafaz yang masyhur yang sering kita dengar dalam adzan maupun mata. Sekarang kalau mereka teman bagaimana, kayak beduk bagaimana, ya nggak apa-apa, itu hanya sekedar wasail ya, sama seperti speaker mic yang dipakai nih ya. Ini kan wasail biar suaranya lebih kencang. Kalau kentongan beduk kan lebih kencang lagi. Bukan satu ibadah. Orang nabu beduk bukan ibadah. Kalau nabu beduk kan nggak perlu berwudu dulu, nggak perlu khusyuk juga, nggak perlu ikhlas juga. Orang nabu beduk bukan nilai ibadah, cuma ya salah satu kebiasaan dari kebiasaan yang ada di khususnya di Indonesia. Kalau takbiran nabu beduk ya, biasanya ada sebelum adzan beduk dulu, kentongan dulu ya, tidak bid'ah, bukan sesuatu yang dalam masalah agama yang terlarang ya. Ini masalah yang perlu dipahami. Kila diucapkan, ya Allah ya Karim, kila diucapkan apa ra'aha. Nah ini ra'aha, mimpi, dengan mimpinya Abdullah bin Zaid, bermimpi seperti halnya mimpinya Abdullah bin Zaid. Siapa? Bid'atu asyari, 10 lebih apanya sahabian, para sahabatnya. Jadi ternyata 10 lebih para sahabat Nabi yang pada malam itu bermimpi sama dengan mimpi yang dialami oleh Abdullah bin Zaid. Jadi seketika Nabi Muhammad dan musyawarah dengan para sahabatnya untuk menentukan dengan apa memanggil orang untuk melakukan sholat di masjid secara berjamaah. Nabi Muhammad mengusulkan kentong dan sebagainya. Akhirnya belum diputuskan. Pas malam harinya ternyata salah satu sahabat diantaranya Abdullah bin Zaid bermimpi dan dilaporkan kepada Nabi Muhammad dengan mimpinya. Ternyata disetujui oleh Nabi Muhammad SAW. Dan Sayyidina Bilal diperintahkan untuk orang yang pertama kali mengumandangkan adzannya, karena memang beliau punya suara yang khusus. Muadzinnya Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Setelah para sahabat mendengar, loh, ana juga malam mimpi kayak begitu persis. Lebih dari 10 para sahabat Nabi. Waqat yusannu, dan sungguh disunahkan. Nah, ini tentang sejarah awal mulanya adanya adzan dan qomat ya.
Waqat yusannu dan sungguh disunahkan apa al-adzanu adzan li ghairi sholati karena selain sholat. Begitu juga selain sholat, adzan dan qomat ini disunahkan. Adzan kama seperti sunnahul adzan, kama seperti sunnahul adzan fi udhunil mahmumi, di telinganya orang yang lagi susah, ya, sumpah, pusing, banyak hutang, stres, diajarin tuh biar hilang pada susah, ya. Wal masru'i dan orang yang kesurupan, tuh ada orang kesurupan, ya, ada nih. Wal ghadbani dan orang yang marah-marah, ya, orang yang marah. Faidatun di dalamnya jelaskan minasyanwani, dijelaskan dari as-sanwani wa mimma jalbu li haqqil jin, di antara dari perkara yang bisa membakar, ya, jin, mengusir jin, ayu adzina fi udhunil masru sab'an, yaitu diadzani di telinganya orang yang kesurupan sebanyak 7 kali. Kemudian wa yaqra'u al-fatihata sab'an, dibacain surat al-fatihah sebanyak 7 kali. Wal mu'awwidataini, yaitu surat kul a'udzu birabbil falaq dan kul a'udzu birabbin nas. Wa ayatul kursi wa ayatul kursi dan ayat kursi. Was-sama'i wat tariq dan surat was-sama'i wat tariq. Wa akhiru suratil hasyr dan akhir dari surat hasyr. Law anzalna hadzal qur'an ala jabalin ila akhiriha wa akhiru suratis shafat min qawlihi fa idza nazala bisahatihim ila akhiriha sampai ayat. Wa idza quriyat ayatul kursi sab'an ma'ama'in, ya. Kemudian ketika dibacakan ayat kursi sebanyak 7 kali, ditiupkan ke air wa syabihi wajhal masruq, cipratin ke wajah orang yang kesurupan tersebut, fa innahu yafiqun, maka itu akan menyembuhkan orang yang kesurupan. Ya, mengatasi orang yang lagi kesurupan, ya, diantaranya ini kitab tentang masalah itu Khazinatul Asrar, Samsul Ma'arif ada. Kan belajar ngaji dulu, ya, belajarnya belum tuntas, ngahunya masih belum bisa, belajar ilmu ginian, ya, tar dulu ngaji yang benar, ya, belajar yang benar baru belajar jadi dukun. Benar dul, ngaji dul, ya. Dukun. Belajar jadi dukun terbanyak pasiennya. Ini diantara daripada khasiat daripada azan, itu diantaranya tadi, ya. Waktu disana Rasulullah disunahkan al-adzan di bawah salat karena selain salat, karena seperti disunahkannya adzan fi udhunil mahmum, di telinganya orang yang susah, wal masru'i dan telinganya orang yang kesurupan, wal ghadbani dan telinganya orang yang marah-marah, waman dan orang bisa syasa'a yang jelek apa khuluquhu, budi pekertinya, orang beling banget kalau bahasa Betawi, ya, jelek banget, bader banget, dan luar biasa bader, yang punya anak, punya ponakan bader banget, ya. Nah, telinganya kupingnya sering diadain min insanin, baik dari manusia atau bahimatin atau hewan ternak. Kalau sapi nggak nurut ada nih, kambing nggak nurut ada nih. Wa indal hariki, dan ketika kebakaran, wa inda tahawul ghilani, dan ketika tawalnya jin, ya, marahnya jin, ayat tamarrudul jinni, maksudnya kemasukan jin, ya. Di antara yang disunahkan diadzani di dalam permasalahan adat ini, ruqyahnya, cara meruqyah daripada orang-orang yang kemasukan jin. Bahwa adapun sunanul adzan, wahwa dan sunahnya adzan wal iqamatu dan iqamah fi udhunail mauludi, di 2 telinganya anak yang baru lahir, dan juga disunahkan adzan dan iqamah di 2 telinganya anak yang baru lahir. Wa khalfal musafiri, dan di belakang orang yang
musafir sebelum berangkat diadain dulu orang pergi haji, ya. Kemudian wahisan dan disunahkan alal kifayati dengan sunnah kifayah. Nah, di sini di dalam jelaskan wa'lam annahu la yusannu al-adzan inda dukhulil qabri. Ya, yang orang-orang Wahabi sering mengatakan bid'ah gitu, mengadani orang yang dimasukkan di dalam kubur atau orang mati diadani. Memang bukan hal yang disunahkan, tidak ada hadis dalil yang menjelaskan tentang ketika orang dimasukkan dalam kubur diadani. Ya, di sini jelaskan di Syafi'iyah, ya kita nggak membantah apa yang dikatakan bahwa itu bukan sunnah dan memang tidak ada dalil dalam hadis maupun Al-Quran. Wa'lam, ketahuilah annahu la yusannu, tidak disunahkan apal adzan inda dukhul qabr. Khilafan liman qala, berbeda dengan ulama yang mengatakan binisbatihi qiyasan li khurujihi min dunya ala dukhuli biha. Berbeda dengan pendapat ulama, ya tentunya Syafi'iyah, ulama Syafi'iyah, bahwa disunahkannya mengadzani orang yang meninggal ini hukumnya sunnah al-qiyas, dengan dikiaskan. Dikiaskan kemana? Dikiaskan dengan disunahkannya bayi yang baru lahir. Ya, wajah sabahnya karena sama-sama mengalami perpindahan alam. Kalau orang baru lahir dari alam rahim menuju alam dunia, nah orang mati dari alam dunia menuju alam kubur. Nah, sama-sama ya, akhirnya dikiaskan hukumnya sunnah al-qiyas dengan mengkiaskan. Karena dalam Syafi'iyah, madzhab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang 4 ini, metode hukum Islam itu bisa digunakan dengan cara qiyas. Kan ada 4, Al-Quran, hadis, ijma', ya, ini yang mereka nggak pakai. Ya. Ijma' berarti kesepakatan ulama, ya, baik golongan sahabat maupun ulama. Apalagi di akhir zaman ini banyak hukum-hukum baru tentang jual beli dan sebagainya. Ini perlu ijma'ul ulama, perlu bahsul masail dalam pembahasan yang waqi'iyah, yang baru. Kalau kita lihat fikih-fikih temporer yang dulu kan pembahasannya, ya, dalam zakat aja yang dibahas paling beras, gandum, korma, anggur, nggak ada namanya zakat, ya, ubi, singkong, nggak ada. Ya, di dalam fikih-fikih itu nggak ada. Ya, terus zakat batu bara nggak ada, yang ada emas perak doang, minyak bumi nggak ada. Padahal kalau lihat penghasilannya minyak bumi itu luar biasa. Nah, kalau seperti itu kita dengan hanya melihat, ya, tanpa menggali dalil ijma atau qiyas, nah, akan jadi ketimpangan dalam masalah hukum. Berarti para pejabat-pejabat tinggi, direktur daripada orang dulu, direktur BUMN itu gajinya gede, direktur BI Bank Indonesia itu gajinya gede, masa nggak wajib zakat ya, dari penghasilannya dia. Nah, ini akan terjadi ketimpangan. Nah, maka dengan hukum qiyas ijma ini akhirnya digali hukum dengan ketentuan-ketentuan yang ada, tentunya dengan metode istinbatul dalil yang sesuai. Ya, di antaranya ini, ya, disunahkannya mengadzani orang yang meninggal, dikiaskan dalilnya dengan orang yang baru lahir. Wajah sabahnya, kiasnya, jameknya, penjameknya antara dua permasalahan ini yaitu sama-sama pindah lama ini, ya, dalam permasalahan tersebut. Jadi Islam itu begitu luas, ya, dalam pembahasan hukum, apalagi fikih itu kan artinya pemahaman, ya. Fikih secara bahasa artinya mana Pak? Pemahaman. Nah, berarti kalau maknanya fikih itu pemahaman, berarti pemahaman orang kan berbeda-beda. Iya, ente semua pemahamannya beda-beda. Ulama juga pemahamannya beda-beda antara Syafi'iyah, Malikiyah, Hanabilah, ya. Kemudian dari Ashabus Syafi'i, ulama-ulama pengikut Syafi'i itu aja sudah terjadi perbedaan banyak. Itu dalam madzhab Syafi'iyah itu sudah terjadi khilaful ulama banyak. Apalagi sampai lintas mazhab, apalagi di luar 4 mazhab lainnya. Fikih, karena pemahamannya berbeda, istinbatul dalil dalam Al-Quran, dalam hadis, hingga menimbulkan hukum yang berbeda-beda dan sebagainya. Nah, ya, yang terpenting permasalahan itu tidak berkaitan dengan aqaid dalam akidah
Islamiyah dari mulai nabinya, nggak ada nabi terakhir kecuali Nabi Muhammad SAW. Kalau itu udah keluar dari Islam. Kalau hanya sekedar furu'iyah yang sifatnya cabang, jadi terkadang hukum ini bisa berbeda-beda dalam menanggapi permasalahan hukum. Dalam masalah sholat, Nabi memerintahkan shollu kama ra'aitumuni usolli, kan gitu doang. Kemudian sahabat Nabi berbeda-beda, ada yang pernah melihat Nabi sholat tangannya sambil goyang-goyang. Ada sahabat Nabi melihat tangannya Nabi di dada misalkan gitu. Ada yang begini, kan berbeda-beda melihat Nabi orang sholat. Ini namanya kadang Nabi kan ikut Nabi itu jamaah, kadang nggak ngikut, kadang begini. Akhirnya istibat dalilnya dengan melihat riwayat-riwayat hadis yang ada, yang paling kuat yang mana yang sahih dipakai. Nah, sudah jamaah kita ya sudah istibat dalil ya dengan dalil-dalil yang ada. Jadi nggak usah dipermasalahkan seperti itu ya. Tidak hal yang prinsipil dalam masalah agama. Urusan dan disunahkan al-kifayah di atas sunnah kifayah. Wa suruh dan bisa hasil sunnatul adzan wal iqamah bi fi'il ba'di, sebab melakukannya sebagai mukallifin. Mukallafin. Yusannu ya fa'ilnya naibul fa'il, wa yusannu dan disunahkan apa adzanun adzan wa iqamatun iqamah li khabar sahihaini berdasarkan hadis Bukhari Muslim. Idza hadarat as-salatu falyu'adzin lakum ahadukum, ketika sudah datangnya waktu apa salatu salat, waktu salat, falyu'adzin maka beradzanlah lakum karena kalian semua, siapa ahadukum salah satu kalian, ketika datangnya waktu sholat maka adzanlah diantara salah satu dari kalian. Lidakarin bagi orang laki-laki, walau sobian, walaupun adanya zakar itu sobi masih kecil, tetapi syaratnya mumayyizan yang sudah tamyiz, sudah mendekati balik, sudah bisa membedakan ini putih ini merah. Kalau kayak gini masih sobi maka falayasihani, maka tidak sah adzan dan iqamah min ghairi dari selain sobi yang mumayyiz. Anak kecil masih 2 tahun kencing aja masih di celana, suruh adzan yang kasar ya adzannya. Sobi boleh, tetapi dia harusnya syaratnya sudah bisa juga majnun, nggak boleh orang gila suruh adzan. Ya, orang sakran, mabok nggak boleh. Kemudian wamun faridan, dan orang yang sholat sendiri tetap sunnah. Wisannu al-adzan wal iqamah limun farid, ya bagi orang yang sholat sendiri. Wa in sami'a, walaupun sudah mendengar siapa zakar munfarid adzanan pada adzan, walaupun dia dengar adzan di masjid lain, tetap di masjid dia tetap disunahkan untuk adzan. Min ghairihi, dari selainnya zakar al-muqtamadi menurut qaul muqtamad. Khilafan berbeda dengan pendapat 5 pada perkara fi syarhi Muslim yang ada dalam kitab syarah Muslim. Naam, ya seperti itu, disunahkan adzan walaupun dia sudah mendengar adzan. Naam. Tapi insami apabila mendengar siapa zakar atau sahas lah ya, adzan al-jamaati pada adzannya sholat jamaah. Wa insami apabila mendengar siapa sahas adzan al-jamaati pada adzannya sholat jamaah, wa arada dan menghendaki siapa sahas as-salata pada sholat ma'ahum bersama jamaah, dalam yusannu maka tidak disunahkan apa adzan dan iqamah lahu bagi sahas al-aujahi menurut kaul aujah. Ya, kita mau berangkat jamaah ke masjid, di rumah dengar suara adzan dari masjid tersebut, nggak perlu adzan lagi, kita cukup ikut adzan yang tak jadi, karena kita pengen jamaah di masjid tersebut. Lima maktubatin sunnah karena sholat 5 waktu atau sholat maktubah.
Li maktubatin karena sholat maktubah walau faitatin, walaupun adanya maktubah itu sholat yang hilang, berarti sholat qadha tetap sunnah. Duna ghairiha, tidak selain yang maktubah, berarti kalau sholat sunnah mau Idul Fitri, Idul Adha nggak disunahin ada ya, tapi menggunakan lafaz ya as-sholat ya subuh bakoman itu biasa. Kemana tadi kalau di dalam ya. Dulang dari al-maktuban yusanu al-adam al-muhabbal yukrahan, tetapi malah dimakruhkan ya adzan dan iqamah untuk sholat sunnah. Kenapa? Alasannya li adami wurudihi ma fihi, karena tidak disunahkannya adzan dan iqamah dalam sholat sunnah. Contohnya kasunani seperti sholat sunnah wa sholat jenazah, tidak sholat jenazah nggak perlu adzan sholat jenazah. Wal mandhurati, dan sholat yang dinadarkan. Walau iktasara, dan apabila meringkas siapa syakhs ala hadihima atas salah satu dari adzan dan iqamah, pengen meringkas nih, alasannya linahwi diki waktin, karena semisal sempitnya waktunya udah mepet, maka fal adzanu, maka adapun adzan itu aula lebih utama bihi dengan iktisar. Kalau waktunya mepet ya, ini antara adzan dan iqamah pilih mana? Kalau memang kita pengen salah satunya aja, maka yang diutamakan adalah adzan saja. Kalau kita enggak komat langsung komat aja, langsung komat kan gitu ya, langsung komat ya. Adalah yang paling utama adalah fal aula ya, adzan, bukan komatnya komat langsung komat, adanya tinggal. Padahal yang utama adalah adzan ya, dibalik kalau kita mah ya. Balik tasawuf apabila meringkas siapa sahas ala ahadihi mata salah satu adzan dan iqamah, meringkas pengen salah satunya aja nih ya. Dinami tinggi waktu, karena semisal sempitnya waktu fal adzan, maka adapun adzan itu aula lebih utama bihi dengan iktisar. Adzan yang dipilih, udah adzan aja langsung, nggak usah komat gitu. Sekarang dibalik ya, jangan komatnya langsung ya. Wa isanu, dan disunahkan apa adzanani, dua adzan disuruhin karena sholat subuh. Dalam sholat subuh disunahkan dua kali. Wahidun, adapun satu adzan itu qabla al-fajri, sebelum fajar shadiq, berarti sebelum keluarnya fajar. Jam berapa fajar itu? 4. Wa akhir, dan adapun adzan yang lainnya itu ba'dahu, setelah fajar. Tapi ba'in iktasar, maka apabila meringkas siapa syakhs fal aula, maka adapun yang utama itu ba'dahu, setelahnya fajar, berarti pas masuk waktu subuh. Kalau mau diringkas ya sekarang udah diringkas semuanya, rata-rata ada sekali, ada dua kali, bingung warga, ada dua kali, padahal memang disunahkannya dua kan. Wa adzanani, dan disunahkan dua adzan di Jumatin karena sholat Jumat. Begitu juga sholat Jumat disunahkan dua kali adzanan. Ahaduhuma, adapun salah satunya adzanan lil jum'ah itu ba'da su'udil khatibi ya. Pertama setelah naiknya khatib al-minbara, di atas mimbar. Wal akhar, adapun adzan yang lainnya itu alladzi adzan qablahu, yang sebelumnya su'udil khatib al-mimbar, sebelum khatib naik mimbar, berarti masuk waktu johor ajan tuh biasanya kalau Jumat. Nah, pas khatib mau naik ya, udah naik adzan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adzan ya. Innamah, basahu, sungguhnya memperbaharui pada akhar ya. Adzan akhar dalam adzan Jumat nih ya, ternyata itu ahdas, satu yang baru, dia Nabi nggak ada. Siapa yang memperbaharui? Siapa? Utsman radhiyallahu anhu, Sayyidina Utsman yang melakukan adzan dua kali. Di sini Sayyidina Utsman, sebagian riwayat mengatakan Sayyidina Umar ya.
Lama kasuro, ketika banyaknya syafa'an nasi para manusia, ketika memang umat muslim sudah banyak, ya akhirnya Sayyidina Utsman berinisiatif untuk melakukan adzan 2 kali dalam sholat Jumat. Bid'ah, ya bid'ah. Dolalah, ya belum tentu, jangan bilang dolalah dulu, yang nganuin ada Sayyidina Utsman. Makanya bid'ah itu perlu dipahami dengan sedetail-detailnya permasalahan bid'ah, ya perlu dipahami. Karena Sayyidina Utsman melakukan bid'ah, Sayyidina Umar melakukan bid'ah. Apa bid'ah Sayyidina Umar? Melakukan sholat tarawih secara berjamaah, ngumpulin orang berjamaah untuk sholat tarawih. Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bid'ah. Karena kenapa? Tidak menggunakan hukum dari hukum Allah ketika terjadinya tahkim dalam peperangan melawan Sayyidina Muawiyah, ketika terjadinya perang apa? Siffin, ya. Tuh, ketika Sayyidina Muawiyah setelah terpojok udah mau kalah, akhirnya Sayyidina Muawiyah angkat pedang dengan di atas ada Al-Quran, ya. Akhirnya ijtihad Sayyidina Ali menerima tahkimnya. Kata kaum Khawarij, wah Sayyidina Ali kamu dengan hukum Allah, berarti dia sudah keluar dari Islam kaum Khawarij. Akhirnya kaum Khawarij marah, berencana membunuh Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah, yang satu lagi sahabat Amr bin As. Ternyata yang terbunuh hanya Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah selamat. Gara-garanya apa? Dari Khawarij. Sayyidina Ali tidak menghukumi dengan hukum Allah. Kalau udah begitu seharusnya bantai habis begitu hukum Allah, karena dia pemberontak, jangan terima perdamaiannya. Muawiyah punya taktik, ketika sudah kepepet dalam peperangan tersebut, wah udah kepepet nih, kalah, tahkim, mengadakan perundingan. Sayyidina Ali menerima, berarti kan mengambil keputusan ijtihadnya Sayyidina Ali, ijtihadnya sendiri, tidak menggunakan hukum Allah maupun Nabi Muhammad SAW. Mulai timbul ijtihad. Orang Khawarij nggak terima tuh, ya harusnya pantai habis gara-gara ini. Akhirnya nggak terima, ya. Dan yang sekarang golongan Khawarij yang sudah dinas oleh Nabi Muhammad SAW, mereka hafal Al-Quran tetapi Al-Quran tidak sampai ke tenggorokannya. Ketika terjadi jarahan perang tuh, Nabi Muhammad membagi jarahan perang kepada sahabat-sahabat kibar-kibar, sahabat-sahabat dekat Nabi dibagi dikit-dikit. Sayyidina Umar dibagi dikit, tapi sahabat yang baru Islam baginya banyak-banyak. Siapa itu namanya? Sahabat-sahabat itu yang akhirnya mengatakan, wah ente, kalau bahasa kitanya, ya Nabi, engkau ini tidak berbuat adil, ya, engkau membagi jarahan tidak berbuat adil. Kata Nabi, kalau nggak ada siapa lagi orang yang paling adil di dunia ini? Kata Nabi, katakan nanti akhir zaman ada orang kayak begitu, lisannya fasih membaca Al-Quran tapi cuma sampai tenggorok, mudah mengkafirkan orang, menyesatkan orang. Nih hati-hati, ya. Banyak, ya, jadi kejadian seperti itu. Maka sejarah perlu kita pahami juga. Ya Allah, berkata bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi bi asrarihi bi dzikrihi amin ya rabbal alamin ya mujibas sa'il. Fastihbabuhu, maka adapun kesunahan yang akhir bil adhanil jum'ah. Kesunahannya itu indal hajati, ketika adanya hajat. Contohnya ka'an tawaqqafa, seperti menjadi tawakkuf, apa huduruhum, hadirnya manusia alaihi atas akhir. Kalau sekarang ya sudah masuk kategori ini. Kenapa? Karena umat muslim itu sudah meludak, sudah banyak. Sekarang ini masjid-masjid udah banyak, penuh mulu. Kalau hajinya cuma sekali, ngerinya terlambat. Nah ini kalau sekarang yang dipakai, ya. Wabila, kalau memang tidak wujudul hajat, lakana, maka adanya al-iktisar lebih utama al-ittibai, karena mengikuti Nabi Muhammad SAW itu afdal, lebih utama. Lakana, maka adanya apa iktisar meringkas al-ittibai atas ittiba, mengikuti Nabi itu afdal, lebih utama. Jadi nggak apa-apa mau adzan satu, mau adzan dua, silakan. Pengen satu, ittibai Nabi, kayaknya nasabnya ikut Nabi, udah apa? Kamu mau ikut Sayyidina Utsman ya, karena memang udah banyak jamaahnya. Nah soal jamaah kita makanya Sayyidina Utsman juga sahabat Nabi, ya nggak apa-apa. Ini mau disalah-salahin, yang salah itu yang nyala-nyala
Nabi tidak menghargai pendapat-pendapat ulama maupun para sahabat. Ente mau meringkas abal, bisa dikatakan mana diitibalin tapi jangan salahin orang dari terlambat sholat Jumat itu udah selesai, kan baru aja sekali kan begitu. Akhirnya orang kagak sholat Jumat ya. Jadi nggak perlu hal seperti itu diperdebatkan. Masih banyak PR tugas umat muslim ya. Wa sunnah dan disunahkan apa ayu adzina azannya seseorang lil ula karena salat yang pertama faqat hanya ula min sholawatin dari beberapa sholat tawalatin yang berturut-turut. Contohnya kafawa ita sholatai jam'in, seperti sholat-sholat yang hilang dari sholat jamak, wafa itatin, dan seperti sholat-sholat yang ditinggalkan ya. Jadi punya kodok banyak, misalkan anak kemarin sehari nggak sholat, pengen kodok langsung dari Johor asal sampai bisa subuh. Nah ajarnya sunnahnya cukup sekali saja, sholat yang pertama sunnahnya nggak berkali-kali sholatnya, walaupun itu sholatnya banyak mengkodok sholatnya. Wahadiratin, dan sholat hadirat, wahadiratin, dan hadirat, sholat hadirat dakhala yang masuk waktunya hadirat qabla syuruhi, sebelum datangnya musalli fil adani, dalam adzan. Wa yuqima, dan iqamah la siapa sah selikulin karena masing-masing minha